Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi dan yang saya muliakan al-kiram wal ma'zam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya taklimi Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati segenap jajaran dosen, khususnya dosen pengampu kami, yakni Ustazah Nina Agus Haryati MH. Dan tidak lupa juga teman-teman HKI yang saya cinta dan saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di sini hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin di sini dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah atau pada tahun 632 Masehi, dan diakhiri pada abad pertama Hijriah, yakni pada tahun 11 sampai 41 Hijriah atau pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Dan di sini ada beberapa aspek yang akan dijelaskan, yakni diantaranya aspek politik, aspek fikih, dan aspek akidah. Aspek politik mempunyai 4 unsur, diantaranya yang pertama tentang kekhalifahan Abu Bakar pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Masalah yang paling penting atau yang paling urgen di kalangan umat Islam sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah masalah politik, terutama masalah pemimpin atau kekhalifahan. Dalam masa kevakuman pemerintahan ini, masyarakat Islam membutuhkan yang namanya sosok pemimpin baru, karena tanpa adanya pemimpin yang baru itu wilayah Islam yang menyebar ke sebagian negara besar Jazirah Arab di situ akan lebih mudah hancur atau lebih mudah terpecah kembali karena tidak adanya pemimpin yang baru. Terus yang kedua tentang kekhalifahan Umar bin Khattab, yakni pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 643 Masehi. Di sini Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah dari Bani Adi bin Ka'ab. Bani Ka'ab ini juga termasuk keturunan Quraisy. Apa itu arti Quraisy sendiri? Itu penyembah berhala. Nah, dalam Islam sebenarnya masalah-masalah kekhalifahan yang termasuk masalah keduniawian itu harus memulai dengan adanya ijma atau musyawarah. Jadi untuk pemilihan masalah kekhalifahan ini perlu dimusyawarahkan. Kenapa diperintah untuk bermusyawarah? Karena dalam hidup manusia senantiasa diberhadapkan pada berbagai kebutuhan hidup.
yang memerlukan sebagai cara guna menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada kekhalifahan Utsman bin Affan ini pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Di sini beliau bernama Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdussyam, berasal dari Bani Umayyah. Apa itu Bani Umayyah? Adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Lah, Bani Umayyah itu berasal dari nama Umayyah ibnu Abi Syam dan ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy. Terus yang keempat tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib di sini pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Namanya beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah keturunan Quraisy. Beliau diabayat menjadi khalifah karena bukan kemauan sendiri. Namun karena kemauan sahabat-sahabat yang lain, karena kekhawatiran mereka mengenai konflik yang sedang terjadi di kalangan umat Islam. Ali bukanlah orang yang pandai dalam hal politik, tetapi beliau lebih dikenal sosok babul ilmi atau pintu ilmu, dan juga seorang pemberani dan tegas sebagai prajurit dalam medan perang. Dan juga banyak orang yang terbunuh di tangan beliau, termasuk paman, kakek, dan saudara. Yang ketiganya ini meninggal karena akibat pedang Sayyidina Ali. Di Sayyidina Ali itu adalah orang tegas dalam memimpin medan perang. Aspek politik sudah selesai. Terus selanjutnya yang kedua yaitu aspek fikih. Aspek fikih di sini semakin luas umat Islam, maka perkembangan ijtihad para sahabat pun semakin besar, karena hal ini disebabkan munculnya masalah-masalah baru terkait dengan budaya bangsa itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, daerah Mekah mempunyai keberbedaan dengan budaya daerah Mesir, yaitu perbedaannya entah itu berbentuk, bahasanya yang berbeda, dan lain-lain. Terus selanjutnya aspek akidah. Pada masa setelah wafat Rasulullah menjadi hal yang sangat menggelisahkan umat Islam. Berawal dari wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terbesar pada kalangan para sahabat, yang membuat mereka merasa kehilangan yang sangat besar. Karena secara historis Nabi Muhammad lah yang mampu mengangkat dari keterpurukan. Keterpurukan itu di mana kita sedang
benar-benar dalam posisi terendah, hampir tidak berdaya, sehingga bingung apa untuk melanjutkan hidup kita. Jadi Nabi Muhammad itu bisa mengangkat, atau maka dari itu Nabi Muhammadlah yang bisa mengangkat dari hal itu. Dan juga Nabi Muhammadlah yang bisa mengangkat dari kesesatan serta kekufuran menuju ketauhidan. Ketauhidan di sini apa itu? Adalah keyakinan akan keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, yang memelihara kita dan menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad bisa membawa kita ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu? Agama Islam yang rahmatan lil alamin adalah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Itu dari saya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sampai di sini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.